Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat yang penuh ketenangan untuk Bapak dan Ibu semua para orang tua hebat yang saya muliakan dimanapun berada. Pernahkah Bapak dan Ibu merasakan momen yang sangat menakutkan, di mana kepala rasanya berat sekali, seolah-olah sedang memikul beban puluhan kilogram di atas leher, tengkuk terasa kaku dan tegang, seperti ditarik kawat baja, pandangan mata mulai kabur dan berbayang, serta jantung berdebar kencang, tanpa sebab yang jelas. Saat Bapak Ibu memberanikan diri mengambil alat tensimeter dan memasang mansetnya di lengan angka yang muncul, membuat jantung rasanya mau copot, yaitu 180 atau bahkan lebih. Angka setinggi itu bukanlah sekadar angka Bapak Ibu. Itu adalah sirena bahaya, tanda bahwa pembuluh darah di otak dan jantung sedang menjerit menahan tekanan yang luar biasa dahsyat, ketakutan akan serangan stroke mendadak atau pecah pembuluh darah pasti langsung menghantui pikiran Bapak Ibu. Kita semua tahu bahwa darah tinggi atau hipertensi adalah pembunuh senyap nomor 1 yang seringkali datang tanpa permisi. Seringkali kita langsung panik dan menelan obat penurun tensi ganda karena takut terjadi apa-apa. Namun tahukah Bapak dan Ibu bahwa alam telah menyediakan pemadam api yang sangat ampuh untuk mendinginkan gejolak darah yang mendidih itu? Pemadam api itu ada pada 2 buah sayuran hijau yang sangat segar, berair dan murah meriah, yaitu timun dan labu siam. Kombinasi 2 bahan ini, jika diminum pada waktu yang tepat, yaitu siang hari, ternyata memiliki kekuatan 2 kali lipat lebih cepat dalam membuang kelebihan garam penyebab tensi tinggi dibandingkan jika dimakan sendiri-sendiri. Selamat datang kembali di rumah kita bersama channel Sobat Sehat Penyakit Dalam. Saya Dr. Irfan Ali, merasa sangat bersyukur dan bahagia bisa kembali duduk di sini bertatap muka dengan Bapak dan Ibu semua untuk menemani waktu istirahat Anda. Hari ini kita akan mengupas tuntas sebuah resep sederhana namun sangat ilmiah yang bisa menyelamatkan nyawa kita dari ancaman stroke. Kita akan belajar meracik jus penyelamat tensi yang bisa Bapak Ibu buat sendiri di dapur. Sebelum kita masuk ke dapur untuk membedah resep rahasia ini, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu semua. Bagaimana rasa tengkuk Bapak Ibu hari ini? Apakah ringan atau kaku berat? Saya ingin melihat semangat hidup sehat dari Bapak dan Ibu. Coba sekarang ambil ponselnya dan tuliskan di kolom komentar kalimat afirmasi ini. Saya siap tensi normal, saya siap hidup tenang, dan tolong sertakan juga dari kota mana Bapak dan Ibu berasal. Membaca komentar Bapak dan Ibu yang saling mendoakan dari seluruh pelosok Indonesia selalu menjadi bahan bakar semangat tersendiri bagi saya. Tanpa basa-basi lagi, atau tanpa bertele-tele, silakan Bapak Ibu siapkan posisi duduk yang paling nyaman mungkin, sambil menyiapkan camilan sehat, seperti potongan buah melon atau segelas air hangat, karena pembahasan kita hari ini akan sangat mendalam dan detail. Jadi pastikan Bapak Ibu menyimaknya dengan santai, tapi serius. Mari kita luruskan dulu beberapa anggapan salah atau mitos yang sering menyesatkan masyarakat kita tentang darah tinggi dan sayuran ini. Mitos pertama yang paling sering saya dengar adalah anggapan bahwa darah tinggi itu penyakit orang tua yang wajar dan tidak bisa sembuh. Izinkan saya meluruskan hal ini dengan penuh kasih sayang. Hipertensi memang umum pada lansia karena pembuluh darah yang kaku, tapi bukan berarti wajar untuk dibiarkan tinggi. Tensi bisa dikontrol dan distabilkan dengan pola makan yang tepat. Mitos kedua adalah makan timun bikin keputihan atau becek pada wanita. Ini adalah mitos kuno yang tidak ada dasar medisnya. Timun justru membersihkan saluran kemih. Mitos ketiga adalah labu siam bikin tulang linu atau rematik. Rasa linu yang kadang muncul bukan karena labu siam merusak tulang, tapi karena efek diuretiknya yang sedang membuang kristal asam urat yang mengendap. Jadi jangan takut makan sayur hijau ini. Lalu apa sebenarnya yang terjadi di dalam pembuluh darah Bapak Ibu saat tensi melonjak tinggi, dan bagaimana kombinasi timun serta labu siam bekerja? Mari saya jelaskan mekanismenya dengan analogi yang sangat sederhana, agar mudah dibayangkan. Bayangkan sistem pembuluh darah Bapak Ibu
seperti selang air yang digunakan untuk menyiram tanaman di kebun. Jantung adalah keran airnya yang mempompa air. Darah adalah air yang mengalir. Dan garam atau natrium yang Bapak Ibu makan dari ikan asin atau penyedap rasa adalah jempol tangan yang menutupi ujung selang air tersebut. Ketika kita banyak makan garam, garam itu akan menahan air di dalam tubuh. Volume darah meningkat drastis. Sama seperti saat Bapak Ibu menutup ujung selang dengan jempol air, akan menyemprot dengan tekanan yang sangat kencang dan keras. Tekanan kencang inilah yang disebut hipertensi. Selang pembuluh darah menjadi tegang kaku dan berisiko pecah jika tekanannya terlalu kuat. Kombinasi timun dan labu siam bekerja dengan mekanisme yang brilian untuk melepaskan jempol tadi. Timun kaya akan kalium. Kalium ini tugasnya mengusir garam natrium yang menahan air tadi. Dia memaksa sel-sel tubuh melepaskan pegangannya pada garam, sedangkan labu siam memiliki efek diuretik alami yang kuat. Dia bertugas membuka pintu bendungan ginjal. Jadi kalium dari timun melepaskan garamnya, dan labu siam mendorong air kencingnya keluar deras, membawa serta garam tersebut. Saat air dan garam keluar, volume darah berkurang, dan tekanan di dalam selang pun turun seketika. Ada 3 bahaya utama jika tekanan tinggi di dalam selang darah ini tidak segera diturunkan. Bahaya pertama adalah stroke hemoragik atau pecah pembuluh darah otak. Ini yang paling kita takutkan. Otak kita seperti spons yang lembut. Jika disemprot air bertekanan tinggi, darah tinggi, pembuluh darah halusnya bisa meledak. Darah akan membanjiri otak dan menyebabkan kelumpuhan atau kematian mendadak. Bahaya kedua adalah gagal jantung atau jantung bengkak. Bayangkan, jantung Bapak Ibu harus mempompa darah melawan tekanan yang sangat berat setiap detik. Lama-kelamaan, otot jantung akan melar bengkak dan akhirnya kelelahan. Bapak Ibu akan mudah sesak napas, kaki bengkak, dan tidak kuat jalan jauh. Bahaya ketiga adalah kerusakan ginjal permanen. Ginjal terdiri dari jutaan saringan halus yang disebut nefron. Jika darah masuk ke saringan ini, dengan tekanan 180 saringan itu akan jebol dan rusak. Inilah sebabnya hipertensi adalah penyebab utama gagal ginjal yang berujung cuci darah. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu solusi alaminya. Bagaimana cara meracik timun dan labu siam ini agar menjadi jus penurun tensi yang efektif dan aman bagi lambung lansia? Saya akan membagikan resep jus hijau penyejuk tensi. Mohon Bapak Ibu menyimak detail langkahnya, karena ada teknik khusus membuang getah labu dan waktu minum yang spesifik. Bahan yang disiapkan. Pertama, 1 buah timun ukuran sedang. Pilihlah timun lokal atau timun Jepang yang kulitnya hijau, segar dan kencang, tidak keriput. Timun yang segar kandungan air organiknya masih utuh. Bahan kedua, setengah buah labu siam ukuran sedang. Pilih yang muda, warnanya hijau muda cerah. Labu siam muda rasanya manis dan renyah. Bahan ketiga, air matang 1 gelas belimbing, sekitar 200 ml. Bahan keempat, opsional, perasan jeruk nipis atau lemon sedikit saja untuk menambah kesegaran dan vitamin C, pelindung pembuluh darah. Langkah pembuatannya, tutorial detail. Langkah pertama adalah pembersihan ekstra. Karena kita akan menggunakan bahan mentah, kebersihan adalah nomor 1. Cuci timun dan labu siam di bawah air mengalir. Gosok kulit timun dengan sikat gigi bersih atau spons khusus buah untuk membuang lapisan lilin atau kotoran. Untuk lansia yang pencernaannya sensitif, saya sarankan kupas kulit timunnya, tapi sisakan sedikit garis-garis hijau karena di kulitnya lah tersimpan silika yang bagus untuk jaringan ikat. Langkah kedua adalah membuang getah labu siam. Ini langkah yang tidak boleh dilewatkan. Potong sedikit bagian pangkal atau ujung atas labu siam. Gosokkan potongan kecil itu ke bagian labu yang besar dengan gerakan memutar. Lakukan terus selama 1-2 menit sampai keluar busa putih kental seperti susu. Busa putih itulah getah yang harus dibuang. Getah ini kalau tertelan bisa bikin tenggorokan gatal dan perut kembung. Setelah keluar semua, bilas bersih di air mengalir. Langkah ketiga adalah perebusan kilat, opsional. Jika Bapak Ibu tidak suka rasa mentah atau punya mah yang sensitif,
Bapak Ibu boleh mengukus labu siamnya sebentar saja. Cukup 3-5 menit asal layu. Jangan sampai lembek bubur. Tujuannya hanya mematikan enzim yang mungkin bikin kembung, tapi tidak merusak vitamin kaliumnya. Timunnya tetap mentah. Ya jangan dikukus. Langkah keempat adalah proses blender. Potong-potong timun dan labu siam menjadi dadu kecil. Masukkan ke dalam blender. Tambahkan 1 gelas air. Blender sampai benar-benar halus dan berbuih. Bapak Ibu boleh menyaringnya jika tidak suka serat kasar, tapi meminumnya bersama ampas halus jauh lebih baik. Karena seratnya akan mengikat lemak, kolesterol di usus, cara konsumsi, dan waktu terbaik. Minumlah jus ini 1 gelas penuh. Waktu terbaiknya adalah siang hari, antara jam 12 siang sampai jam 2 siang. Mengapa siang hari? Bapak dan Ibu harus tahu bahwa ritme tekanan darah manusia itu unik. Tensi biasanya mulai naik di pagi hari dan mencapai puncaknya di siang atau sore hari, terutama setelah Bapak Ibu makan siang yang mungkin mengandung garam. Selain itu, suhu udara siang yang panas sering memicu pembuluh darah melebar dan jantung bekerja keras. Jus timun labu siam yang sifatnya dingin akan mendinginkan suhu tubuh dan menetralisir garam dari makan siang Bapak Ibu. Sebelum garam itu sempat menaikkan tensi di sore hari. Rutinkan minum ini setiap hari selama 7-14 hari saat tensi sedang tidak stabil. Jika sudah normal boleh dikurangi menjadi 3 kali seminggu. Sekarang saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk melakukan cek mandiri. Kita periksa apakah saat ini tubuh Bapak Ibu sedang mengalami gejala hipertensi yang berbahaya dan butuh pertolongan segera. Silakan cari posisi duduk yang tegak dan rileks. Langkah pertama, mari kita cek tengkuk dan bahu. Coba Bapak, Ibu putar kepala ke kanan pelan-pelan, lalu ke kiri pelan-pelan. Apakah terasa ada tahanan yang berat kaku atau nyeri di bagian leher belakang? Tengkuk yang kaku adalah tanda otot trapezius sedang tegang akibat aliran darah yang tidak lancar ke otak karena tekanan tinggi. Langkah kedua, tes keseimbangan jalan. Silakan Bapak Ibu berdiri. Cobalah berjalan lurus mengikuti garis ubin sejauh 5 langkah. Apakah Bapak Ibu merasa seperti ditarik ke satu sisi? Atau merasa bumi bergoyang? Rasa melayang atau sempoyongan adalah tanda gangguan sirkulasi di pusat keseimbangan otak akibat hipertensi. Langkah ketiga, cek pandangan mata. Coba fokuskan mata ke satu titik benda yang jauh. Apakah benda itu terlihat jelas? Atau pinggirannya berbayang ganda dan berkabut? Hipertensi bisa menyebabkan pembengkakan pada saraf mata, retinopati, yang membuat pandangan kabur sesaat. Jika Bapak Ibu menemukan tanda-tanda tadi, terutama tengkuk berat dan pandangan kabur, segeralah duduk istirahat. Jangan panik. Tarik napas panjang. Jika ada obat dokter minum dulu, dan mulailah merencanakan membuat jus timun labu siam ini sebagai terapi pendamping harian. Mari kita bercermin dari kisah nyata salah satu pasien saya yang sangat saya ingat. Sebut saja namanya Bapak Rahmat, usia 69 tahun. Pak Rahmat adalah penggemar berat ikan asin dan sambal terasi. Beliau merasa makan tidak nikmat kalau tidak ada rasa asin yang nendang. Beliau punya riwayat darah tinggi, tapi malas minum obat karena takut ginjal rusak. Katanya, suatu siang yang panas, setelah makan siang dengan menu kesukaannya, Pak Rahmat tiba-tiba merasa kepalanya sakit hebat, seperti mau pecah. Tengkuknya kaku sekali, sampai tidak bisa menoleh. Saat diukur tensinya tembus 200/110, istrinya panik, mau bawa ke UGD. Tapi Pak Rahmat menolak. Dalam kondisi darurat itu, istrinya teringat nasihat saya. Beliau segera membuatkan jus timun dan labu siam, mentah tanpa gula, tanpa garam. Pak Rahmat meminumnya segelas besar. Beliau juga diminta berbaring rileks, mengatur napas. 1 jam kemudian, Pak Rahmat merasa dorongan buang air kecil yang sangat kuat. Beliau buang air kecil banyak sekali. Setelah buang air kecil itu, ajaibnya rasa berat di kepala berangsur hilang. Tengkuknya mulai lemas kembali. Saat diukur ulang, tensinya turun menjadi 160/90. Masih tinggi memang, tapi sudah jauh dari angka bahaya stroke. Sejak saat itu, Pak Rahmat tobat makan ikan asin berlebih
dan rutin minum jus hijau ini setiap siang. Sekarang tensinya stabil di angka 130. Kisah Pak Rahmat mengajarkan kita bahwa pertolongan pertama dari dapur bisa menyelamatkan nyawa jika kita tahu ilmunya. Nah, dokter, saya masih ragu. Ada beberapa pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Mari kita bahas dalam segmen tanya-jawab berikut, yang mungkin mewakili pertanyaan Bapak Ibu di rumah. Pertanyaan pertama yang paling sering muncul adalah, dokter, saya punya darah rendah, kalau minum ini nanti saya lemas dan pingsan? Bagaimana? Jawabannya, pertanyaan yang sangat hati-hati dan bagus. Betul. Kombinasi ini sangat kuat menurunkan tensi. Bagi Bapak Ibu yang tensinya normal, atau cenderung rendah, di bawah 110/70, sebaiknya hati-hati. Jika ingin meminumnya untuk tujuan lain, misal untuk kolesterol atau tambahkan sedikit garam laut dan madu ke dalam jusnya. Dan jangan minum setiap hari, cukup 2 hari sekali. Pantau kondisi tubuh, jika merasa keliongan segera hentikan dan minum air hangat manis. Pertanyaan kedua, dokter, katanya sayuran mentah itu banyak bakteri dan telur cacing. Saya takut sakit perut? Jawabannya, kekhawatiran yang wajar. Itulah sebabnya, proses pencucian di awal tadi sangat vital. Mencuci dengan air mengalir dan membilas dengan air matang sudah cukup untuk membuang kotoran. Namun, jika Bapak Ibu masih ragu atau punya perut yang sangat sensitif seperti yang saya bilang tadi, teknik mengukus, labu siam sebentar, blanching adalah solusi terbaik. Atau seduh potongan timun dan labu dengan air panas sebentar sebelum di blender. Keamanan dan kenyamanan perut Bapak Ibu adalah prioritas. Pertanyaan ketiga, dokter, bolehkah saya campur dengan buah lain seperti nanas atau seledri? Jawabannya, boleh sekali. Menambahkan seledri akan memperkuat efek penurunan darah tingginya karena seledri juga melenturkan pembuluh darah. Menambahkan, nanas boleh sedikit saja untuk rasa, tapi hati-hati bagi yang punya karena nanas asam. Tapi saran saya untuk awal, cobalah resep dasar timun dan labu siam ini dulu, agar Bapak Ibu bisa merasakan efek murninya. Seringkali yang sederhana itu yang paling mujarab. Bapak dan Ibu yang saya cintai, kesehatan pembuluh darah adalah kunci umur panjang yang berkualitas. Kita tidak ingin menghabiskan masa tua kita dengan terbaring lumpuh akibat stroke hanya karena kita lalai menjaga tekanan darah. Tuhan sudah menciptakan obat penyejuk di alam. Timun yang segar dan labu siam yang kaya air adalah hadiah dari Tuhan untuk mendinginkan tubuh kita yang kepanasan akibat gaya hidup modern. Jangan biarkan rasa malas atau mitos yang salah menghalangi Bapak Ibu untuk sembuh. Mulailah bersahabat dengan rasa tawar dan segar dari sayuran hijau. Lidah mungkin kaget di awal, tapi tubuh Bapak Ibu akan berterima kasih seumur hidup. Saya mengajak Bapak dan Ibu, mari jadikan video ini sebagai titik balik. Nanti siang, cobalah resep ini. Rasakan sensasi dingin yang mengalir di tenggorokan, lalu menyebar ke seluruh tubuh. Rasakan bagaimana ketegangan di leher perlahan mencair. Nikmati prosesnya sebagai bentuk kasih sayang Bapak Ibu pada diri sendiri. Jika Bapak dan Ibu merasa informasi ini bermanfaat, membuka wawasan baru dan memberikan harapan, saya mohon dengan sangat, jangan simpan rahasia ini sendirian. Bagikan video ini ke grup WhatsApp, keluarga grup, arisan grup reuni sekolah, atau ceritakan kepada tetangga sebelah yang mungkin sering mengeluh pusing karena darah tinggi. Sampaikan pada mereka, yuk kita dinginkan tensi kita pakai jus murah meriah ini. Satu kali Bapak, Ibu membagikan informasi ini, mungkin bisa menyelamatkan satu orang sahabat kita dari serangan stroke yang mematikan. Itu adalah sedekah ilmu jariah yang pahalanya mengalir terus setiap kali jantung mereka berdetak dengan tenang. Tanpa berlama-lama, mari kita tutup perjumpaan kita yang penuh makna ini dengan doa yang tulus. Ya Allah, Zat yang Maha menurunkan ketenangan, turunkanlah ketenangan pada hati dan pembuluh darah kami. Jauhkanlah kami dari tekanan darah yang tinggi dan kemarahan yang meluap. Dinginkanlah tubuh kami dengan kesegaran dari rezeki-Mu yang halal. Berikanlah kami kesehatan yang stabil, agar kami bisa terus bersujud dan beribadah kepadamu hingga akhir hayat. Amin ya Robbal Alamin. Terima kasih.
sudah meluangkan waktu berharga Bapak Ibu bersama saya Dr. Irfan Ali. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Segera cari timun dan labu siamnya, dan rasakan kepala yang ringan. Tetap semangat, tetap sehat, dan jaga tensimu tetap aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.